Sabar bukan hanya sebatas berdiam diri, namun juga apa? Berupaya untuk memperkuat. Contoh misalnya kalau bangunan dan atap bocor, apa yang kita lakukan? Diam aja, sabar, nanti juga hujan reda, selesai. Enggak begitu kan? Ada upaya dari kita. Nyari apa? Nyari ember supaya enggak kemana-mana airnya. Lalu segera naik ke atap, langsung beraksi kan? Naik ke atap cari plafon mana yang bocornya sebelah mana, segera ditutup. Gitu. Ada aksi, ada upaya dari kita untuk segera menghilangkan gangguan itu. Begitupun di dalam diri kita. Ketika syaitan membisikkan di dalam kita dorongan untuk membuat terjatuh dan terperosok ke dalam perbuatan maksiat, maka sabarnya jangan berdiam diri. Jangan. Berbagai macam upaya yang bisa kita lakukan. Contoh, kalau dorongan syahwat itu gara-gara dorongan hawa nafsu, bukan hanya syahwat ya. Dorongan hawa nafsu gara-gara kita nonton pegang HP misalnya, maka aktivasi hilangkan, segera tinggalkan HP-nya, lepas, tinggalkan HP-nya. Jangan sabar masih di scroll terus, ketemu lagi. Enggak begitu caranya. Ya, segera tinggalkan HP-nya. Kalau ternyata dalam hati ini ada dorongan dan terdorong untuk terjatuh ke dalam perbuatan maksiat gara-gara HP yang kita pegang, maka salah satu upaya sabar kita apa? Segera tinggalkan HP-nya, simpan HP-nya, berbuat untuk mengerjakan aktivitas yang lain, palingkan konsentrasi kita dari perkara tersebut. Itu namanya ya ada kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd, fa al-hadirun a'azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa Allah Rabbuna Azza wa Jalla tetapkan di atas nikmat iman dan Islam sampai akhir hayatnya. Amin Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Rabbuna Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita di malam hari ini di kajian pekan ketiga di malam Senin sebagaimana biasa. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus, buah karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan kita melanjutkan pembahasan masih berada di poin terkait dengan sabar. Poin terkait dengan kesabaran. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di antara hal yang penting untuk kita miliki manakala kita menginginkan hati kita selamat dan hati kita sehat, hati kita terus hidup, adalah memiliki kesabaran yang tanpa batas dalam kita menghadapi kehidupan dunia. Ini adalah hal yang niscaya. Hal yang niscaya, terlebih kita
menghadapi fenomena kenyataan ya, kehidupan di kota semisal ini, akan sangat banyak sekali tantangan dan rintangan dalam kita menghadapi kehidupan, baik tantangan dari diri sendiri, tantangan dari keluarga, lingkungan, banyak sekali. Kalau seandainya kita tidak membekali diri dengan kesabaran yang berlipat-lipat dan berlapis-lapis tanpa batas, maka ya tidak tahu akan menjadi apa diri kita ya, tidak tahu akan menjadi apa diri kita. Dan sabar itu adalah hal yang sekali lagi senjata yang harus dimiliki oleh setiap kita. Setiap muslim harus memiliki sabar. Dan kesabaran itu bisa bertumbuh dengan baik ya di dalam setiap diri kita manakala kita pupuk dia, kita sirami dia, kita rawat dia. Ya. Dan kesabaran itu pun akan mudah dengan cepat hilangnya, waliyadzubillah, layu, rusak di setiap hati-hati kita kalau kita abai dan tidak peduli dengan kesabaran itu sendiri. Ya, jadi sabar itu adalah sesuatu hal yang harus kita upayakan dan kita usahakan. Ya. Jadi harus ada perjuangan dan usaha dari kita. Usaha dari kita untuk merawat, menjaga, memelihara sabar dalam setiap diri kita. Satu di antaranya adalah dengan ilmu. Satu di antaranya dengan ilmu. Bekali diri kita dengan ilmu, hadir di majelis ilmu, belajar terus tentang terkait dengan agama kita, terkait dengan akidah, takdir dan ketetapan Allah. Pelajari itu terus. Ya. Jangan sampai beristirahat dari belajar. Terus belajar dan terus belajar. Seiring dengan itu, maka pertumbuhan kesabaran dalam setiap diri kita akan memperlihatkan progres yang baik. Namun manakala tidak ada upaya dari kita merawat, menjaga, memelihara sabar, maka ya waliyadzubillah, apa yang terjadi dengan setiap diri kita ya. Baik, poin di malam hari ini adalah aqsamus sabri bi'tibari muta'alliqah. Jenis-jenis sabar yang akan kita bahas di malam hari ini sesuai dengan ditinjau dari perkara yang membersamainya atau perkara yang berkaitan dengannya. Jenis-jenis sabar. Di pertemuan sebelum ini sudah kita singgung bahwasannya sabar itu memiliki beberapa jenis. Ya, sabar itu memiliki beberapa jenis. Ada yang masih ingat ya? Sabar apa saja? Sabar apa Pak? Yang pertama, sabar itu kan sempat kita bahas dulu, sempat ada sedikit disinggung. Sabar itu terbagi menjadi beberapa jenis. Sabar apa saja? Masya Allah. Terus meninggalkan terus. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, sabar terbagi menjadi salah satu aqsam, 3 golongan, 3 jenis. Sabrun alal awamir wa ta'at hatta yuaddiha. Yang pertama adalah sabar di atas menjalankan perintah dan ketaatan sampai tuntas mengerjakannya. Sabar di atas perintah, sabar mengerjakan ketaatan sampai tuntas beres mengerjakannya, ya, sampai selesai. Mengerjakan perintah, mengerjakan amal soleh, amal ketaatan perlu kesabaran nggak? Betul. Contohnya gimana Pak? Contohnya gimana? Perlu kesabaran seperti apa? Contohnya gimana? Contoh kesabaran dalam kita menjalankan perintah, dalam kita menjalankan amal ketaatan. Contohnya apa? Semisal apa? Puasa, barakallahu fikum, terus sholat tepat waktu. Kalau tidak sabar, ya, kalau tidak sabar, apalagi dilaksanakan tepat waktu berjamaah di masjid 5 waktu. Ya, kalau tidak sabar mengerjakan,
berat. Bangun subuh berat, berangkat ke masjid berat, walaupun cuma hitungan langkah ya, gitu ya. Berat, karena parameter seseorang sanggup dan bisa berangkat ke masjid itu bukan kekuatan fisik saja, bukan kekuatan fisik. Masih banyak yang di luar fisiknya six pack ya, yang fisiknya kuat terlatih, gitu ya. Terlatih fisiknya kuat, olahraganya luar biasa, naik gunung mungkin sebulan sekali naik gunung, hikingnya ya, goesnya rutin goesnya, asal libur goes, rutin. Kalau masalah fisik yang parameter bisa datang hadir ke masjid 5 waktu adalah parameternya fisik, kesehatan, kekuatan fisik, maka banyak sekali yang bisa. Tapi kan faktanya masjid kita berapa saf ini Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sholat subuh penuh nggak sampai 8 sebelah? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada sih lebih dari separuh. Iya. Jadi parameternya bukan kuat-kuatan fisik. Kalau masalah kuat-kuatan fisik, banyak di luar sana yang fisiknya luar biasa kuat, gitu ya. Namun mereka nggak punya modal sabar diantaranya untuk bisa berangkat ke masjid, meninggalkan kesibukan mereka, meninggalkan tontonan mereka, meninggalkan ya aktivitas mereka. Nggak sabar itu. Padahal hanya sebentar di masjid itu. Berapa lama sih sholat berjamaah di masjid? Ya, berapa lama kita di sini? Pak Ustadz kita ngimamin paling 10 menit itu udah ekstra ya, Pak Ustadz ya. Udah ekstra itu. Di belakang udah dehem-dehem aja tuh. Iya. Gitu. Hanya 10 menit juga udah ditambah itu. Kurang 10 menit udah beratnya minta ampun. Kalau nggak ada sabar. Tapi kalau tadi goes ya sampai puluhan kilo berjam-jam, berangkat pagi paling pulang sore ya. Malam, ya Allah, berangkat pagi pulangnya malam. Goes kemana itu? Berangkat pagi pulangnya malam. Ya, mancing rela nungguin ya, supaya sabar nungguin itu umbul-umbul ketarik ya, duduk aja sabar. Berjam-jam duduk mancing, sabar bisa. Ya, tapi di majelis ilmu ada aja godaan sakit pinggang lah dulu. Sakit pinggang lah. Banyak lah, banyak. Banyak itu banyak. Kadang penyakit itu pada datang kalau ke masjid itu ya. Ada aja gangguannya. Tapi kalau untuk goes, untuk segala macam, kayaknya penyakit itu hilang gitu. Berarti ada sesuatu yang salah itu ya. Sesuatu yang salah. Makanya butuh kesabaran, butuh sabar. Kayaknya meninggalkan aktivitas 10 menit saja itu butuh sabar. Meninggalkan tidak main HP itu. Tidak main HP. Dari jeda dari maghrib sampai ke isya nih. Jeda nih, 1 jam lah kita nggak main HP, ini butuh kesabaran. Kalau di rumah berapa menit sekali udah HP itu di tangan terus, online terus. Ngobrol sih ngobrol, tapi mata masih ini. Gitu, butuh kesabaran, sabar. Sekali lagi di zaman sekarang, di akhir zaman kita itu kalau nggak punya sabar, udah ya, butuh kesabaran. Hatta yu'addiha, sampai tuntas mengerjakan kewajiban tersebut. Tadi kalau sholat berarti sampai selesai sholatnya. Tidak hanya sabar di awalnya saja, tapi sampai selesai, sampai tuntas mengerjakan perintah dan kewajiban itu sabar, butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Kemudian yang selanjutnya wasabrun anil manahi. Ya, sabar dari meninggalkan segala bentuk larangan.
Ya, segala bentuk larangan, hatta la yaqa'a fiha, sampai ia tidak terjatuh dan selamat, tidak terjatuh, selamat, terhindar dari perbuatan maksiat tersebut. Ya, itu perlu kesabaran, perlu kesabaran. Sabarnya berlapis-lapis. Sabar berlapis-lapis. Ya. Harus benar-benar memperkuat, kalau kata orang sekarang, iman dan aminnya harus kuat. Ya. Harus kuat, benar-benar berlapis-lapis. Harus kuat. Meninggalkan larangan jauh, ya, menyelamatkan diri sampai terhindar dari perbuatan itu. Dari perbuatan terbersih. Terkadang manusia di dalam hati untuk terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Syaitan membisikkan di dalam dada dan dalam hati manusia untuk terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Dan dia proteksi dirinya, perang jiwanya. Tidak mau jiwanya masuk ke dalam perkara itu. Jihad betul fisiknya seperti seorang yang sedang berjalan, seorang yang sedang duduk, namun hatinya berjihad, berkecamuk, berperang antara dirinya dan hasrat dari syaitan. Berperang, melawan, saya nggak mau. Terus seperti itu. Sampai dia selamat, tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ya, sampai terhindar dari perbuatan maksiat itu. Dan ini sekali lagi butuh kesabaran, sabar yang berlipat-lipat. Sabar bukan hanya sebatas berdiam diri, namun juga apa? Berupaya untuk memperkuat. Contoh misalnya kalau bangunan dan atap bocor, apa yang kita lakukan? Diam aja, sabar, nanti juga hujan reda, selesai. Enggak begitu kan? Ada upaya dari kita. Nyari apa? Nyari ember supaya enggak kemana-mana airnya. Lalu segera naik ke atap, langsung beraksi kan? Naik ke atap, cari plafon mana yang bocornya sebelah mana, segera ditutup. Gitu. Ada aksi, ada upaya dari kita untuk segera menghilangkan gangguan itu. Begitupun di dalam diri kita. Ketika syaitan membisikkan di dalam kita dorongan untuk membuat terjatuh dan terperosok ke dalam perbuatan maksiat, maka sabarnya jangan berdiam diri. Jangan. Berbagai macam upaya yang bisa kita lakukan. Contoh, kalau dorongan syahwat itu gara-gara dorongan hawa nafsu, bukan hanya syahwat ya. Dorongan hawa nafsu gara-gara kita nonton pegang HP misalnya, maka aktivasi hilangkan, segera tinggalkan HP-nya, lepas, tinggalkan HP-nya. Jangan sabar, masih di scroll terus, ketemu lagi. Enggak begitu caranya. Ya, segera tinggalkan HP-nya. Kalau ternyata dalam hati ini ada dorongan dan terdorong untuk terjatuh ke dalam perbuatan maksiat gara-gara HP yang kita pegang, maka salah satu upaya sabar kita apa? Segera tinggalkan HP-nya, simpan HP-nya, berbuat untuk mengerjakan aktivitas yang lain, palingkan konsentrasi kita dari perkara tersebut. Itu namanya ya, ada kesabaran. Ya. Kalau ternyata dorongan perbuatan maksiat itu datang dari teman misalnya, datang dari lingkungan, maka upaya kita segera tinggalkan majelis itu. Jangan kemudian kita berdiam diri duduk di situ, di majelis itu. Segera tinggalkan majelis itu. Segera tinggalkan teman-teman atau lingkungan seperti itu. Jangan berdiam diri di situ. Ya. Berdiam diri di situ sama aja dengan kita membiarkan diri kita diterkam binatang buas. Sabar di tempat itu, diam di kandang harimau, ya salah. Segera tinggalkan kandang harimau, sabarnya itu, tinggalkan itu. Ya, tinggalkan tempat itu, segera lepaskan. Wa'rid 'anil jahilin, berpaling segera dari orang-orang jahil, berpaling, jangan diam di situ tempatnya. Ya, jadi sabar itu tidak duduk manis berpangku tangan, tidak berdiam diri, tapi segera beraksi, gitu ya. Jadi dilihat mana nih poin yang besar dan dorongan kuat untuk terjatuh ke dalam perbuatan maksiat itu dari poin mana asalnya. Nah, segera dipadamkan apinya dari poin itu, dari titik itu segera dipadamkan apinya.
Kalau semisal tadi gara-gara HP misalnya atau gara-gara televisi misalnya, dorongan berbuat maksiat itu muncul, maka segera matikan televisinya, segera simpan HP-nya, berbuat beraktivitas yang lain untuk mengalihkan konsentrasi dan fokus kita supaya tidak teringat ke perkara tersebut. Kalau dorongan tadi datang dari teman misalnya, dari lingkungan, maka segera berpaling dari majelis itu, dari perbicaraan di situ. Bisa mungkin kita palingkan bahasannya, kita ganti bahasan ke yang lain. Kalau tidak bisa, tinggalkan majelis itu, tinggalkan. Jangan sampai kita masih berada di majelis itu, di lingkungan atau di tempat seperti itu, karena sabar kita butuh perjuangan. Sekali lagi, sabar kita butuh perjuangan. Dan yang ketiga, wasabrun ala al-aqdiyah, sabar atas takdir dan ketetapan sampai ia tidak berkeluh kesah dan sampai ia tidak membenci ketetapan tersebut. Ya. Jadi sabarnya itu ia mampu menahan lisan, menahan ucapan, menahan perbuatan, ya, yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap takdir ketetapan itu kan. Reaksi diri terhadap takdir dan ketetapan itu bermacam-macam, bisa dengan umpatan, bisa dengan kalimat-kalimat ucapan caci maki yang mengekspresikan ketidaksukaan dan ketidakridhoan ya terhadap takdir kita, atau dengan sikap misalnya memukul dinding, mukul segala sesuatu, ekspresi ketidaksukaan, atau mungkin mukul-mukul diri sendiri, nyobek-nyobek baju, ngacak-ngacak rambut misalnya. Nah, tinggalkan, tahan untuk tidak berbuat itu, sabar, tahan untuk sampai tidak berbuat itu, tahan lisan, tahan perbuatan, ya, sabar dalam menghadapi ketetapan, gitu ya. Ini adalah 3 jenis atau 3 macam sabar, 3 jenis atau 3 macam sabar. Baik. Kemudian di sini kata beliau sebutkan bahwasannya 3 macam jenis kesabaran ini disebutkan oleh dalam syair, la budda lil 'abdi min amrin yaf'aluh wa nahyin yajtanibuh wa qadrin yasbiru 'alaih. Ya, sudah selayaknya atau seharusnya bagi hamba sabar untuk mengerjakan sabar dari perintah yang akan dia kerjakan, sabar terhadap larangan yang akan dia tinggalkan, dan sabar atas ketetapan atau takdir yang menimpa dia. Baik. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu kalau ditinjau dari jenis dan macamnya terbagi menjadi apa? 3. Dan kemudian juga kata beliau di sini sabar pun ada 2 jenis lain. Ada kalau ditinjau dari perspektif yang lain, maka sabar itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya ikhtiyari dan ada sifatnya ittirari. Ikhtiyari itu maksudnya sabar yang diupayakan, sabar yang diusahakan, ya, sabar yang diusahakan. Dan ittirari itu maksudnya sabar yang setiap sudah tertanam dalam setiap diri seseorang. Misalnya terkadang kan ada orang yang bawaannya itu tenang gitu ya. Ada orang yang seperti itu ya. Ada yang bawaannya itu kayaknya orang itu ekspresif gitu ya. Ketika mendapatkan sesuatu itu atau dia langsung bereaksi. Nah, ada orang-orang, karakter orang kan berbeda-beda. Ya, karakter orang berbeda-beda. Dan kata beliau sabar yang sifatnya ikhtiyari, yaitu sabar yang diupayakan dirinya untuk bisa bersabar, itu jauh lebih sempurna. Tadi di awal saya singgung sabar itu perlu usaha. Sabar itu diusahakan, diupayakan, gitu ya. Berbagai macam cara untuk kita bisa sabar kita harus tempuh. Ya, sebagaimana untuk urusan halnya kebaikan dunia kita lah, upaya macam-macam kita tempuh untuk meraih tujuan upaya kita kan, ya, untuk bisa
sehat misalnya, sampai berbagai macam cara atau kita tempuh untuk mendapatkan usahanya lancar, berbagai macam cara, trik dan kita yang halal kita tempuh dan kita laksanakan. Berbagai macam cara. Demikian pula dengan sabar. Sabar juga perlu upaya keras dari setiap diri kita. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini beliau membawakan kepada kita terkait dengan bagaimana contoh dari sifat sabar yang ikhtiari, yang sabarnya itu diupayakan agar terus terjaga, terpelihara. Contohnya adalah dalam kisah sabarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Coba kalau kita lihat kisahnya Nabi Yusuf, kita baca kisahnya Nabi Yusuf. Allah, Nabi Yusuf itu luar biasa. Ya. Dari mulai apa? Dari mulai ia diambil, dibuang ke sumur, gitu ya. Lalu dibawa, dijadikan budak, diperjualbelikan. Kemudian sudah diperjualbelikan, kemudian beliau difitnah, ya, hendak melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh terhadap tuannya. Lalu akhirnya beliau dijebloskan ke dalam penjara dan beliau malah ridho untuk memilih, saya lebih baik di penjara daripada harus hidup dalam kungkungan dan rayuan, ajakan untuk berbuat sesuatu hal yang Allah benci, kan gitu. Jadi benar-benar beliau mengupayakan untuk sabar sampai-sampai beliau mengatakan apa? Asijnu wasijnu ahabu, penjara bagi saya lebih saya cintai daripada menghadapi konsekuensi kehidupan. Harus mendapati menghadapi godaan, rintangan, tantangan dari sekian banyak perempuan-perempuan yang mengajak untuk berbuat tidak senonoh, berbuat mesum. Dan beliau memilih untuk masuk penjara. Jadi artinya beliau mengupayakan diri untuk apa? Agar bisa bersabar. Karena di penjara lebih aman dari godaan, kan begitu. Di penjara sedikit kemungkinan untuk ada ajakan dan godaan untuk berbuat mesum. Maka beliau lebih baik memilih penjara. Penjara bagi saya lebih saya cintai. Ada upaya untuk bisa sabar. Jadi tidak berdiam dalam satu kondisi, tidak berdiam dalam kondisi itu, berdiam di istana, tidak. Namun beliau berupaya untuk bisa sabar sampai rela masuk penjara. Ya Allah, ya Allah. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, itu namanya sabar ikhtiari, sabar yang diupayakan. Ada usaha keras untuk bisa bersabar. Usaha keras untuk bisa bersabar. Ya. Ini kisah yang sangat mulia, makanya di akhir ayat atau di akhir surah Yusuf Allah menyebutkan apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh di dalam kisah mereka itu ada ibrah, pelajaran liulil albab. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas. Ada pelajaran, ada ibrah, gitu ya. Ada pelajaran dan ada ibrah. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah jenis sabar, yaitu sabar yang diupayakan, ya, sabar yang ikhtiari namanya, sabar yang diupayakan. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kullu ma yalqal 'abdu fi hadhihi dar la yakhlu min naw'aini. Ya, setiap hamba, setiap kita, ya, setiap kita yang hidup di dunia ini, maka tidak akan pernah bisa terhindar dari dua hal. Ya, tidak akan pernah bisa terhindar dari dua hal. Ya, ahaduhuma yuwafiqu hawahu wa muraduhu wal akhar yukhalifu.
Dua hal yang dimaksud apa? Dua perkara yang dimaksud apa yang setiap kita tidak akan bisa terhindar? Ya, yang setiap kita tidak akan bisa terhindar dari perkara itu apa? Yaitu pertama adalah perkara yang selaras dan sejalan dengan hawa nafsunya. Perkara yang selaras dan sejalan dengan hawa nafsunya. Lanjut. Baik, sambil diupayakan. Ya. Yang pertama, sekali lagi di situ tadi dijelaskan bahwasannya setiap hamba yang hidup di dunia ini pastilah tidak akan pernah terlepas dari dua hal. Setiap hamba yang hidup di dunia ini pastilah tidak akan pernah ia terlepas dari dua hal. Dua hal yang dimaksud apa? Yaitu pertama, perkara yang selaras dan sejalan dengan hawa nafsu dan keinginannya. Dan yang kedua, perkara yang justru perkara itu yang menyelisih dan berseberangan dengan keinginan dan hawa nafsunya. Dua hal ini pasti dihadapi oleh setiap kita. Betul. Ya, setiap kita pasti menghadapi perkara yang kita sukai dan perkara yang kita benci, betul ya? Gak ada perkara yang tengah-tengah. Ya, perkara di dunia ini kita menghadapi dua hal tadi. Karena hidup di dunia itu kan berpasangan. Ada yang kita sukai, ada yang kita benci, seperti itu. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, wa huwa muhtajun ila sabri fi kulli minhuma. Dan di dalam menghadapi kedua hal tadi, baik perkara yang kita sukai dan selaras dengan keinginan kita, atau perkara yang kita ingin selisihi dan perkara itu yang kita benci, itu kedua-duanya butuh kesabaran. Ya, untuk mendapatkan perkara yang kita cintai dan untuk menghindar dari perkara yang kita benci, itu dua-duanya butuh sabar. Ya. Semisal contohnya apa, Pak? Perkara yang kita ingin cintai, sederhananya yang selaras dengan keinginan kita, contohnya apa? Kesehatan, betul tidak? Sehat. Ya, sehat butuh kesabaran. Ya. Harus menghindari makanan-makanan yang tidak layak dikonsumsi gitu ya. Ada pakar makanan di sini masih. Oh, nggak hadir ya di sini. Ya, menunya makanannya ini nggak boleh nih. Butuh kesabaran. Udah biasa makan gorengan terus kemudian berhenti makan gorengan gimana? Biasa makan gorengan pindah ke rebus-rebusan gimana? Butuh sabar untuk mencari sesuatu hal, mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Itu butuh kesabaran. Ya, sehat. Kemudian maisha ya dan seterusnya itu juga sangat butuh dengan kesabaran. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Baik, selanjutnya sebentar. Iya. Nah, di sini hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Beliau membawakan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Munafiqun. Di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, ayat yang sering dibaca oleh imam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian itu memalingkan kalian, ya, membinasakan kalian, ya, menghindarkan dan memecah konsentrasi kalian dari apa? An dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Ya. Jadi di sini hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya.
Sekali lagi ayat ini memerintahkan kita untuk bersabar, bersabar. Jangan sampai gara-gara harta, gara-gara keluarga, anak dan istri, kemudian kita tidak mampu untuk bersabar. Sabar untuk senantiasa ingat kepada Allah, sabar untuk senantiasa menjaga sholat, ya, sabar untuk bisa selalu hadir di majelis ilmu. Jadi sekali lagi ini butuh kesabaran yang berlapis-lapis, ya, kesabaran yang berlapis-lapis. Baik. Selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya ketika kita menghadapi sesuatu hal yang kita berupaya untuk ingin hindari atau perkara yang kita benci, ya, perkara yang kita benci, maka di sini pun sekali lagi jelas tentunya membutuhkan diantara setiap kita memiliki kesabaran yang kesabaran yang tanpa batas, ya, kesabaran yang tanpa batas. Di sini beliau sampai menyebutkan ada 3 macam upaya dari kita untuk bisa kesabaran itu ada dalam setiap diri kita, ya, dalam upaya untuk apa? Dalam upaya untuk menyelisihi dorongan hawa nafsu, ya, dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari perkara-perkara yang berselisihan, berseberangan dengan hawa nafsu kita, berseberangan dengan hawa nafsu. Karena kan fakta kehidupan begitu, terkadang tadi disinggung bahwasannya perkara di dunia terkadang ada yang sejalan dan selaras dengan hasrat dan keinginan kita, dan terkadang ada yang bertolak belakang, gitu ya. Maka sekali lagi kesabaran adalah perkara yang mutlak untuk bisa kita untuk kita senantiasa perkuat dalam setiap diri kita. Sehingga pantaslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu sangat terpesona dengan siapa? Dengan seorang mukmin yang sanggup dan bisa bersabar dalam setiap kondisi dan keadaan tadi. Mampu bersabar dalam menghadapi hal baik yang dia inginkan maupun yang dia berupaya untuk hindari. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibatun," tidaklah seorang muslim yang kemudian ia ditimpa oleh suatu perkara musibah, fayaqul, lalu ia kemudian berkata, ma amarallahu, sebagaimana Allah yang perintahkan kepada si hamba itu. Apa yang diucapkannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati, ya, wa akhlif li khairan minha, atau wa akhlif li khairan minha, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kata baginda Nabi SAW yang mulia, tidaklah seorang muslim yang ia ditimpa oleh satu musibah, lalu ia berkata ketika ia mendapatkan musibah itu, ucapan yang tadi disebutkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan min, atau wa akhlif li khairan minha. Apa tadi Pak? Diulangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hafal Pak? Hafal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli, atau wa akhlifli khairan minha. Hafal ya? Hafal insyaallah.
Orang yang ketika ditimpa musibah lalu ia berdoa dengan doa tadi. Doa tadi. Apa doa artinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejatinya kami adalah milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah ajirni fi musibati, ganjarlah saya dengan pahala karena musibah yang menimpaku ini. Wakhlufli, dan gantikanlah li untuk saya khairan minha, yang lebih baik dari perkara yang menimpa saya itu. Kalau kehilangan benda, minta ganti kepada Allah perkara yang lebih baik dari benda yang hilang itu. Atau kalau ditinggal oleh orang yang tersayang misalnya, maka minta kepada Allah untuk digantikan dengan yang jauh lebih baik. Wakhluf li khairan minha, gantikanlah yang lebih baik daripada yang telah berlalu. Kata Nabi, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah pasti akan menggantikan yang jauh lebih baik dari apa yang telah menimpanya. Gitu Pak ya. Qalat, Ibu Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah, ketika wafat suaminya yaitu Abu Salamah, qultu ayyul muslim khairan min Abi Salamah, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika suaminya yang tercinta itu yaitu Abu Salamah wafat, meninggal dunia. Abu Salamah terkenal akan kesolihan yang luar biasa. Ketika wafat Abu Salamah, maka Ummu Salamah mengatakan, siapa laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, siapa yang lebih soleh dari Abu Salamah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, ketika suaminya wafat, meninggal dunia, kata beliau, ayul muslim khairan min Abi Salamah, siapa muslim yang mana yang lebih baik dari Abu Salamah ketika suaminya wafat. Kemudian kata beliau, awali baiti hajar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah itu adalah seorang sahabat yang hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Kemudian selanjutnya ketika beliau ditimpa dengan musibah itu dan berdoa dengan doa tadi, maka apa yang terjadi? Ummu Salamah dinikah oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas statusnya pasti lebih soleh dan lebih baik dari Abu Salamah. Gitu ya. Maka Ummu Salamah menjadi ummul mukminin. Menjadi ummul mukminin. Gitu ya. Jadi artinya doa yang tadi disebutkan itu perkara yang menakjubkan, dengan catatan harus keluar dari keyakinan yang dalam dari seorang hamba bahwasanya Allah Maha mampu untuk menggantikan dan mengaruniakan yang jauh lebih baik dari setiap musibah yang menimpa. Jadi doakan, lebih baik berdoa daripada berkeluh kesah, apalagi sampai mencaci maki ya. Doa. Apa doanya tadi Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Atau wa akhlif li khairan minha. Jadi pendek Pak doanya. Jadi kalau ketika dapat musibah, ucapkan doa itu. Ucapkan doa itu supaya musibahnya berbuah pahala bagi kita. Jadi kebaikan, jadi pahala bagi kita. Ya, ditambah Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik dari perkara yang musibah yang menimpanya itu. Kalau kehilangan barang, insya Allah akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, yaqulu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis qudsi, mali abdi al-mu'min indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu illa jannah. Kata baginda Nabi SAW bahwasanya Allah berfirman, tidaklah
ada seorang hambaku yang beriman, seorang hambaku yang mukmin, tidaklah ada baginya pahala di sisiku, pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman, ketika qabadtu safiyahu min ahli dunya, ketika saya ambil kekasihnya dari penduduk dunia. Bisa jadi mungkin suaminya, bisa jadi mungkin istrinya, bisa jadi mungkin anaknya, pokoknya orang yang dia kasihi diambil oleh Allah, diwafatkan lebih dahulu oleh Allah, gitu ya. Summa ihtasabahu, kemudian si hamba itu sabar dan mengharap pahala di sisi Allah atas ujiannya itu. Tentu berat menghadapi kenyataan orang yang dikasihi dan disayanginya meninggal dunia, pasti berat ujiannya. Ya, dan di kondisi seperti itu dia sabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Kata Allah, tidak ada balasan yang lain di sisiku, ya, yang layak bagi hamba yang melakukan itu illa jannah, melainkan surga balasan. Itu Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri yang menyatakan seperti itu, ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri yang menyatakannya, ya. Ketika si hamba sanggup dan mampu bersabar ketika menghadapi fakta orang yang dikasihinya meninggal dunia, lalu ia bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah akan berganti dengan balasan surga, ya. Selanjutnya satu lagi dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul mu'min illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukah yushakuha. Kata baginda Nabi SAW, tidaklah ada musibah, satu musibah, tidaklah ada satu pun musibah yang menimpa seorang mukmin, menimpa seorang hamba Allah yang beriman, illa kaffarallahu biha anhu, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosanya gara-gara musibah yang menimpanya itu, ya. Jadi musibah yang menimpa itu Allah jadikan sebagai, ya, sarana penghapus dosa. Hatta syauka, sampai duri, durinya cakupannya umum, bukan hanya duri yang besar, bisa jadi duri yang kecil, sampai duri yushakuha, yang menusuk diri. Ya, kita lagi kerja bakti misalnya, ya, tangan kita megang rumput yang berduri, putri malu misalnya, sampai duri yang mengenai tubuh kita, maka ketika dihadapi dengan sabar dan syaratnya dia seorang yang beriman kepada Allah, mukmin syaratnya, dihadapi dengan sabar dan mengharap pahala di sisi Allah, duri itu yang menusuk tubuhnya akan menjadi penghapus dosa. Menjadi penghapus dosa. Bayangkan itu hanya duri. Jadi ketika menghadapi musibah sebesar apapun, maka yakinilah, imanilah, itu adalah waktu di mana Allah ingin menggugurkan dosa kita dan ingin meninggikan derajat kita. Jadi tidak perlu dihadapi dengan suudzon atau berburuk sangka. Allah memiliki maksud dan tujuan tentu yang sangat sempurna dan baik, ya, atas setiap ketetapan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, sampai dengan poin ini pembahasan kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas di malam hari ini mendatangkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk kaum muslimin, dan semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita nikmat taufik agar kita mampu dan bisa melaksanakan dan menjalankan apa yang sudah kita dapatkan, ya, ilmunya bersama. Amin Allahumma. Ada yang bertanya, Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Namun ketika kesabaran ini
kita kaitkan dengan keimanan kita, bagaimana keimanan kita Masya Allah. maka dari itu ketika kita sabar, namun ketika iman kita surut, tentunya ini sangat membahayakan sekali buat kesabaran kita. Nah mungkin di sini bagaimana ketika kita iman kita sedang surut, nah kesabaran ini bagaimana kita mengaitkan agar tetap kesabaran ini bisa kita terjaga. Mungkin juga pertanyaan saya keterkaitan antara kesabaran dengan Masya Allah, barakallahu fikum. Soal yang luar biasa ya, bermanfaat. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan benar adanya ya, bahwasannya faktanya adalah keimanan kita itu naik turun. Keimanan kita naik turun. Ini adalah akidah Ahlussunnah, bahwasannya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ya fluktuatif, kadang bertambah, kadang turun. Fluktuatif. Iman layaknya kesabaran, dia perlu diupayakan untuk terus terjaga. Apalagi kalau ingin terus bertumbuh, maka perlu diupayakan, perlu diusahakan. Maka dengan kita mengupayakan keimanan, secara otomatis kesabaran pun akan terjaga dan terawat. Ya, dengan kita menjaga keimanan, maka secara otomatis kesabaran pun akan terjaga dan terpelihara. Bagaimana ketika kita menghadapi fakta keimanan sedang surut, maka jangan berdiam diri. Jawabannya jangan berdiam diri. Sabarnya dengan keimanan semisal dengan kondisi tadi sedang surut, maka sabarnya bagaimana? Berupaya untuk meningkatkan kembali kualitas keimanan. Jadi kalau di awal sudah kita bahas tadi terkait dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Asy-Syams, bahwasannya apa yang dilakukan oleh si hamba dari perbuatan kemaksiatan, maka itu akan berdampak sangat signifikan dengan kondisi keimanannya. Kemaksiatan itu dampak dan pengaruhnya itu sangat-sangat signifikan dengan kondisi keimanan. Ya, sangat signifikan dengan kondisi keimanan. Jadi maksiat itu pengaruhnya sangat besar, Pak, sangat besar. Maksiat itu pengaruhnya sangat besar. Akan dihilangkan kelezatan dalam keimanannya dia, kelezatan beribadah, kelezatan membaca Quran, kelezatan dalam dia sholat, itu akan sedikit demi sedikit terkikis. Ya, maka upayanya adalah jangan ikuti hawa nafsunya itu, lawan. Sabarnya itu adalah dengan cara melawan. Lawan dari dorongan dan keinginan. Tadi di ayat sebutkan terkait dengan kisah Nabi Yusuf. Jadi sabar itu dengan ada upaya melawan. Dorongan itu mengarah kemana nih? Mengarah perbuatan maksiat, maka lawan segera dorongan. Jangan kemudian kita berpangku tangan berdiam diri. Maka dengan kita merawat keimanan, insya Allah dengan sendirinya kesabaran pun akan terawat. Jadi ada upaya sungguh-sungguh. Jadi yang dibiarkan, jangan pernah sekalipun menyepelekan dari perkara-perkara yang bisa menurunkan level keimanan. Itu maksiat. Maksiat itu perkara yang sangat-sangat jahat, Pak. Sangat-sangat jahat. Dia akan sangat besar pengaruhnya terhadap keimanan seseorang. Ya. Ada salah seorang dari ulama tabi'in mengatakan bahwasanya ia tercegah dari sholat malam, sekian malam lamanya gara-gara dari satu maksiat yang dia lakukan. Ia merasa gara-gara dampak dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, ia terhindar dan tercegah dirinya untuk tidak mengerjakan sholat malam dalam beberapa malam. Jadi pengaruhnya itu sangat besar, maksiat itu pengaruhnya sangat besar. Jadi kalau maksiat itu dibiarkan, dorongan untuk berbuat untuk mengerjakan amal ketaatan, membaca Quran aja kayaknya rasanya berat.
Baca Quran, murojaah yang tadinya kita targetnya sehari saya murojaah harus seperempat juz, itu kayaknya berat itu murojaah itu. Membaca itu kayaknya berat, itu berarti ada sesuatu dengan hati kita. Yang itu adalah buah dan dampak dari maksiat yang dilakukan. Sekali lagi, maksiat itu pengaruhnya sangat instan. Kalau racunnya itu dia seperti sianida, Pak. Kalau racunnya itu seperti sianida, makan mati di tempat. Nah itu maksiat itu begitu. Maksiat itu begitu, mematikan dan membahayakan dalam jangka waktu yang tidak lama. Dalam jangka yang tidak lama, hanya hitungan detik, langsung akan terasa dampak dan pengaruhnya di hati seseorang. Gitu ya. Yang semula mungkin dia bisa lagi, kalau lagi imannya lagi naik, mungkin baca Quran dia bisa nangis. Ya, tapi gara-gara terjatuh ke dalam suatu perbuatan maksiat yang mungkin dia sepelekan, baca ayat yang semula dia nangis kok jadi biasa aja. Itu dampak dan pengaruh dari maksiat itu besar. Ya, beratnya untuk ibadah, beratnya, apalagi konteksnya tadi disambungkan dengan kesabaran. Jadi perlu diupayakan, sangat perlu untuk diupayakan. Usaha di dunia saja kita berusaha istilahnya sampai mati-matian, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya, agar usaha kita bisa lancar. Itu untuk kemaslahatan dunia. Masa untuk kemaslahatan akhirat kita lalu kita tidak berupaya maksimal? Kan itu sangat ironis, sangat ironis. Berlebih itu Pak, mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Cukup Bapak? Cukup, baik. Kita tutup kalau seperti itu. Kita cukupkan materi kita sampai dengan poin ini. Apa yang saya utarakan, yang saya sampaikan, dan itu berupa kebenaran murni dari Allah Ta'ala. Adapun khilaf, salah dan kelirunya itu dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan melindungi diri kita, senantiasa melindungi diri kita, keluarga kita, juga kaum muslimin dari perkara-perkara yang menghasilkan madarat baik dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menjaga, melindungi dan memenangkan saudara-saudara kita yang sekarang ditimpa musibah di Palestina sana. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menjaga dan melindungi mereka. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla memenangkan mereka. Dan semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menghancurkan sehancur-hancurnya kaum Zionis Yahudi la'anahumullah. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla memporak-porandakan barisan mereka, dan semoga Allah mengusir ya mereka dari bumi Palestina mulia. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.